Jadi Ketua DKM Nurul Iman yang terhormat baca Bapak Al-Ustadz Haji Samsudin, kepada beliau dipersilakan. Dulu tak boleh tinggal. Kalau saya begini, kayaknya baru bantu ya. Yang kenapa kau begini? Mau ke belakang ini. Kalau begini, belakang ini. Tapi ini bingung Pak. Apa saya ke belakangan duduk? Iya betul lebih. Di sini bingung kelihatan. Ya, apa Bu? Ke belakangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qadatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir di Masjid Jami Nurul Iman. Salawat teriring salam yang mudah-mudahan Allah limpahkan dan Allah curahkan kepada junjungan malam Rasulullah Nabi Muhammad, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, khusus yaitu Ketua Bapak Haji Muhammad Emin Martono hari perjalanan. Ya betul Pak. Asalnya Mas Islam Tansel. Alhamdulillah, insyaallah beliau dan hadir di tengah-tengah. Dan saya hormati para alim ulama, para kiai, khusus alhamdulillah moderator upacara Bapak Ustaz Sanusi, Ustaz Umar, alhamdulillah Bapak Ustaz. Alhamdulillah, semua sudah saya sebutkan satu persatu Pak. Tapi saya maunya kan semua gitu. Ya, mohon tidak mengurangi hormat saya dan saya kepada bapak-bapak dan semua pengurus Masjid DKM dua kecamatan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah silaturahim kita, mudah-mudahan beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibu-ibu, saya tinggal waktu ibu-ibu, mungkin saya juga tak pada kenal tuh, yang agama saya baru sudah ya. Kalau udah pada kenal yang maksudnya mungkin maaf ibu ya, jangan sebutkan namanya bu, ya. Mudah-mudahan dia sudah kenal ibu ya, insya Allah di Masjid Jami Nurul Iman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi ya ilmu dan apa adanya. Ya di sini saya mengucapkan maaf sama sebuah-sebuahnya. Mungkin untuk pengurusan DKM Masjid Jami Nurul Iman saat ini alhamdulillah mungkin di sini udah berapa nih? Ada 20 yang hadir lebih. Yang menang 100. Ya. 100 yang hadir 65 alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya saya 65 yang mudah-mudahan yang berpada hadir, mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk kemakmuran dan juga insya Allah kita semua yang hadir di sini, terutama pengurus DKM sebuah kecamatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya. Tentunya kita DKM itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Ustaz ya, beribadah kali ya. Nah, semua niatan untuk ibadah. Oleh karena itu, para DKM ini siapa yang tahu Pak? Ada yang paling lama enggak sih? Ada yang 10 tahun.
Yang 5 tahun dan 5 tahun. Hah? Aduh, Pak Ustaz itu mereka seumur hidup, apalagi saya Pak. Ya, ada seumur hidup Pak dari sini. Berapa ada insyaallah ada gantinya. Ini Pak, Masjid Jami'ul Iman saya mohon Pak, ini belum selesai. Baru 99% untuk yang bawah, 60% baru yang atas. Ini atas kerja warga Kampung Kedu, warga Pulau Serpong 2 yang masih dari ibadah sekitar. Kita nggak minta ke jalanan, nggak minta ke warga keliling kota, khusus di masjid aja Pak. Tapi jangan juga Pak. Cuma waktunya lama sudah setahun. Gitu. Ini buat pelajaran kita seperti ini. Allah adil Pak, seadil-adilnya. Kalau kita khusus untuk membangun masjid, insya Allah terjadi masjid kita. Perkembangannya alhamdulillah, pengajiannya juga ini kami dulu dan tinggal mengelolanya aja Pak. Yaitu salah satunya untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Jami'ul Iman. Jadi jika nggak nggak sembarangan aja gitu, tidak mungkin kalau kita ikhlas dan sedikit tapi bisa manfaat sedikit-sedikit jadi bukti. Masjid Jami'ul Iman. Karena oleh karena itu kita syukuri warga Kampung Biru, warga Provinsi khususnya yang telah ibadah di Masjid Jami'ul Iman. Syukuri itu nikmat Allah, jangan disia-siakan. Kita semua akan kembali kepada Allah pada hasilnya, akan kembali kepada Allah pada umumnya. Semua untuk kita ibadah aja kepada Allah. Allah masih dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada harga Bapak besar Bidin. Terima kasih Pak yang sudah hadir di Masjid Jami'ul Iman. Mungkin saya juga tidak banyak lewat. Sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para DKM ke Masjid Jami'ul Iman. Mudah-mudahan langkah Bapak, upaya Bapak untuk memakmur masjid diri Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada segi gangguan dan mohon maaf apabila ada kesalahan untuk pengelolaan dari iman dan mudah-mudahan masjid-masjid yang lain semua yang hadir di sini semua insya Allah kita ikutin, kita lihat dengan apa yang telah dihubungkan tadi insya Allah para ustaz yang untuk ngasih tahu kepada kita untuk pengelolaan masjid di kedua kecamatan itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Islam Nurul Iman. Bisa. Jadi memang misalnya Pak Ustaz Samsudin belum menyampaikan kalimat kata-katanya. Dan mohon maaf ini ada Ketua DMI se-Kecamatan Setu, Pak Ustaz Sudarmanto LC. Ini mungkin nanti beliau yang nanti akan mengkoordinir dari masjid-masjid yang ada di Kecamatan Setu. Kalau yang Setu saya nggak tahu Pak. Apa ya? Belum ada. Siapa? Oh ya. Jadi di samping dari Bima Islam juga ada dari BMI di Kecamatan Setu dan nanti akan sama-sama kita kolaborasi, kita mendata masjid, terus juga kita daftarkan masjidnya itu Simas Kementerian Agama. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bima Islam sambil menunggu Pak Kasih Haji Edi Suharsono yang dalam perjalanan. Kami persilakan pada Bapak Haji Sowan untuk menyampaikan sambutannya atas nama dari Bima Islam. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan Cinere, duduk di atas sofa. Maaf kami baru sampai dan mohon maaf kalau kurang berusaha.
Alhamdulillah, Kami hormati sebagai Ketua DKM Masjid Al-Quran Al-Mu'awam Ustaz Muhammad Samsudin. Mudah-mudahan senantiasa dengan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau kami muliakan Ketua DKI Kampung Satu Bapak Haji Ustaz Sulaiman Taisi. Alhamdulillah selamat kami. Hormati Bapak para Ketua DKM Satu dan Penanganan Serpong. Hormati Bapak-Bapak Ustaz, para Kiai, alim ulama, para haji, alim muhajir, para khusus, para penyuluh, Bapak Haji Munjunal Yasin, dan juga Bapak Haji Ahmad Yasin, dan kami Bapak Haji Zaiti, Bapak Haji Ahmad Bayani, dan juga akan para penyuluh di Kecamatan Satu dan Jawa Serpong. Bapak Ibu sekalian, sama-sama subhanahu wa ta'ala, kami rasanya sangat terbantu sekali, luar biasa. Kami bersama Pak As ini mengadakan pengaruh karena kami berada di Islam sebelumnya kami sesi haji berdoa sama kami. Kemudian sejak di Islam kami memiliki inovasi yaitu yang miliknya pada Rasul pernah kami adakan roadshow. Yang pertama kami adakan di yaitu Kecamatan Pondokane, ya. Kemudian kami adakan juga di sekitar timur, kemudian juga di sekitar Serpong Utara. Yang kelima alhamdulillah di Serpong luar biasa Pak. Yang biasanya ada 40, 30, kemarin Serpong ada 25. Ini yang berada 75, 100 luar biasa. Ini semua rentak kalau Pak Kasih datang, ini kayaknya sangat bangga sekali. Terima kasih Pak Ustaz Agus Samsudin yang tempatnya sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Jadi Pak Kasih bilang tolong mulai aja karena asalnya awal jam 3 pulang. Saya masih ada di Kota Raya, nanti insya Allah sampai lepas saya bertanya dan ada asal yaitu ada masjid sebelah selatan, kurang lebih masjid sebelah selatan ada 1.200-an yang baru terdapat di kami sekitar 560 bersama Pak Ibrahim, kami bagian IT organisasi masjid. Lepas saya bertanya apa sih pentingnya nanti akan sampaikan yaitu tujuan kami adalah agar masjid setelah selatan terdata dan namanya legalitasnya diambil oleh negara. Selama ini ada kalau ada bantuan tingkat nasional biasanya di aplikasi SIMAS Masjid. Ya kemudian masjidnya juga terdaftar, kemudian teraplikasi SIMAS Masjidnya. Nanti setelah ini bagaimana sih agar masjid terdaftar diambil oleh negara? Nanti ada Pak Ibrahim akan menyampaikannya dan nanti Bapak isi itu formulirnya kami sudah terkopi. Bapak Ibu sekalian yang DKM Masjid sebelumnya tidak usah kantor Pak. Isi datanya yang siapa ingat, sesudah pengurusnya ingat, luas tanahnya ya ingat Bapak isi, kemudian jamaahnya berapa, kemudian tangani setelah kami. Nanti saya kami mencetak nanti dalam mata 2-3 hari depan selalu jadi yang kami kirim melalui penyuluh. Dan penyuluh nyuprint nanti Bapak tinggal ambil gratis, ya gratis. Itu sekarang kami jemput bola agar apa? Agar jamaah yang punya masjid Serpong Selatan terdata dengan baik. Coba sekarang bahagia itu yang adalah. Yang kedua adalah apa sih pelayanan di Dinas Islam? Bukan hanya dalam masjid ya. Kemudian kalibrasi kiblat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya masjid, punya misalnya bisa punya masjid yang dalam konteks pada saat ini. Yang punya masjid misalnya lakunya yang dikenal kiblatnya. Bikin surat terima Islam. Pak Terima kasih Islam yang bagaimana? Kemudian anak jadi dengan Islam merupakan satu hal yang ingin kita. Kemudian pertanyaan Islam insya Allah kami akan jawab dan akan datang gratis juga. Yang penting dikasih air minum, masa jawabnya dikasih air minum. Silakan Mbak, ini gratis juga. Nanti yang mau arah kiblat kalibrasi, arah kiblatnya masih kita ada nih, benar ke arah kiblatnya. Ya, silakan bikin surat. Ini kami dari tim ada Pak Dr. Nabi yang dari Jamak sama Pak Dr. Nabi akan ditemani. Nanti akan kemarin akan muncul apa arah kiblat Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dia masyarakat. Ya, nanti ada juga yang kesini. Buat masyarakat yang punya masyarakat, silakan isi datanya. Nanti kami akan ikut sama Pak Ibrahim, nanti akan di-frame ada tanda-tanda masyarakat. Jadi arah kalibrasi, kemudian tanda masjid, kemudian juga yang ketiga adalah wakaf. Kemarin saya di Ciputat di aula Kecamatan itu banyak wakaf yang masalah wakaf ini memang tidak pernah berhenti. Yang masa presiden wakaf yang tidak ada kemarin di
kita itu terus terang tidak tahu semua sama kita. Karena sekarang belum kita sendiri, ya. Kalau kita itu sejarahnya belum tahu kan, bagaimana orang saya besar dulu dari tahun di sekolah menjadi masjid, belum sudah hampir 10 tahun terjadi itu di mana. Nanti secara dari pembahasan kita akan bagaimana proyeknya seharusnya agar bisa dapat bisa sama-sama dengan baik. Nanti sedikit kita bagi. Itu pasti ada kembali ada banyak hal di masjid Islam, yang di antaranya ada masjid, kemudian ada arah kiblat dari masjid kita, kemudian ada baris taklim, dan kemudian juga ada tawakal. Jadi nanti akan kami dari solusi kalau di Hamdan ada namanya konsultasi dari BPK. Yang bisa BPK yang sama-sama rumah tangga. Kalau yang kurang-kurang saya, kalau yang kurang pada solusi konsultasinya. Jadi juga masih ada yang jadi silakan. Terima kasih. Kalau di sini ada Bapak Dr. Musnah ya yang bisa di sini. Tiga kali pernah 2 kali. Dan Pak Ustaz dulu bikin di sini. Jadi rekomendasi saya ada di sini juga. Ada sekali di jalan pendidikan. Dan terima kasih kepada Bapak Ustaz Andi Syamsuddin. Sekali lagi di beberapa jamaah yang jauh-jauh dari Serpong, dari Setu, masuk Makassar dari DKM Beriman dari Bapak Nyeruk, Serpong dan Serpong sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau sangat luar biasa, lagi laporannya insya Allah penyuruhnya di Makassar cepat saya cair gitu ya. Terima kasih kepada penyuruh semuanya, juga Bapak sekalian berbelanja. Itu saja, saya tidak ingin banyak, terima kasih yang menambahkan. Itu menurut nama saya sebagai Islam. Itu saja yang saya berbahagia. Nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kemudian di-share Pak Ibrahim ya. Nanti apa saja yang perlu diisi, silakan diisi kepada kami. Bisa nanti diikut sama Pak Ibrahim. Setelah jadi kami share kepada kemudian di Serpong dan Setu. Nanti dikasihkan ke sini karena maksudnya kalau kena kayak ini gitu ya. Nanti tercatat di secara nasional atau yang buka nanti di Mandala atau di Bogor atau di itu nanti ada muncul sendiri verifikasi. Nanti kalau masih ada ya secara nasional ada. Tapi kalau bantuan misalnya bisa diikut sendiri kalau masukin karena ada nanti mulainya yang dapat bantuan 40 juta maksudnya dari pemerintah pusat. Bisa saja kami mohon maaf. Nanti sampai beberapa kasih dan akan jelaskan cara kondisi yaitu ada beberapa masjid di Kabupaten Masyarakat ini dengan kasih bantuannya di sini akan jelaskan ini. Terima kasih kepada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu penjelasan dari Bima Islam bahwasanya bapak-bapak dan ibu-ibu dikumpulkan hari ini dari seksi Bima Islam bahwasanya di Kementerian Agama itu ada satu bagian yakni seksi Bima Islam yang di sana itu membawahi masjid, mushola dan majelis taklim. Jadi pemerintah itu ingin tertib administrasi baik dari segi tingkat bawah sampai tingkat atas. Majelis taklim itu yang ada di masjid-masjid kita atau mungkin juga di mushola itu dianjurkan untuk didaftarkan dan nanti akan mendapatkan yang namanya izin tanda daftar majelis taklim. Buat apa? Karena disinyalir di Tangerang Selatan ini karena banyaknya aliran, banyaknya faham, dikhawatirkan ada faham-faham yang menyimpang atau faham-faham yang bukan mengajak kepada kedamaian itu sebaliknya. Jadi itu gunanya. Jadi kalau kami ke bawah itu biasanya kalau pas ngomong gini, ada yang nanya, Pak emang mau dapat bantuan? Itu belakangan nanti. Ya ilmu dulu. Ya, biasa kalau kami majelis taklim ngomong ibu kan nanya, Pak emang mau dapat bantuan ya? Insya Allah. Nah, yang pertama adalah tertibkan dulu administrasinya. Nanti akan ada rewardnya, akan ada bantuan kalau ada. Ya, karena ini pusat membawahi seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana mungkin Bapak ingin mengukur keakuratan arah kiblat, ini biasanya sebelum kita membangun masjid itu bisa konsultasi ke Bima Islam dan nanti Bapak akan mendapatkan ini
sertifikat arah kiblat. Ya. Sertifikat arah kiblat artinya apa? Artinya arah kiblatnya sudah betul dan itu sudah dikalibrasi oleh timnya, yang memang timnya ini berkaliber nasional, Pak Dr. Mahdi Abdal. Juga berikutnya adalah wakaf. Itu kalau bapak-bapak punya tanah wakaf, daftarkan. Mengapa? Karena wakaf ini krusial. Ketika bapaknya, ayahnya mewakafkan, terus belum disurat menyurat, bapaknya wafat, apalagi harga tanah di tanah ini sangat mahal, bukan tidak mungkin oleh anaknya atau cucunya bisa dijual. Nah, makanya bapak-bapak yang mungkin punya masjid, itu statusnya tanah itu dipatenkan, diurus AIW-nya, akta iqrar wakafnya. Jalurnya adalah KUA, juga nanti ke Bima Islam. Ya. Semua pengurusan itu nanti bisa konsultasi ke Bima Islam. Kayak arah kiblat itu tidak bayar. Kayak izin majelis taklim juga tidak bayar. Kadang-kadang kan belum melangkah sudah nanya berapa Pak duitnya. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara duit tidak jalan. Ya. Sudah ya. Jadi bapak-bapak hari ini dikumpulkan di sini. Yang pertama kita silaturahmi, yang kedua kita ingin mematenkan bahwasanya ada masjid di kita ini terdata. Mengapa? Karena banyak mesin-mesin, mohon maaf, dalam tanda kutip ini apa bahasanya? Kalau mungkin ngomongnya pasar liar kali ya, ilegal, bukan ilegal bahasanya. Yang penting terdata lah mesinnya. Yang bisa diakui oleh pemerintah, biar pemerintah tahu data masjid sekian dan sekian. Nah, oleh karena itulah kepada bapak-bapak, para penyewa majelis taklim, ketua masjid, ketua DKM, juga ketua musola, itu ingin masjid musola kita ini dan majelis kita ini terdata. Bukan tujuannya pemerintah mengawasi, bukan. Jangan salah kaprah. Wah, kita di mata-mata bukan. Ini untuk administrasi dan memang sudah zamannya. Dan sekarang juga pemerintah Kota Masyarakat bersama dengan BMI jadi sedang mengupayakan masjid itu punya IMB, izin mendirikan bangunan. Karena apa? Karena mungkin 5 tahun ke depan itu banyak umat-umat di luar Islam, mereka juga protes. Mengapa untuk mendirikan bangunan mereka pas IMB, pas masjid? Nggak ada. Nah, jadi kedepannya kita pengen tertib administrasi. Buat apa? Untuk nanti anak cucu kita, biar mereka sudah nyaman dalam beribadah dan juga legal bangunannya. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, dan bapak-bapak itu sudah ada diberikan yang namanya formulir ya. Ya, bagaimana tata cara pengisiannya? Dipersilakan kepada Pak Ibrahim untuk menyampaikan tata cara pengisian daripada formulir yang sudah bapak-bapak pegang. Silakan nanti kalau majalah ditanyakan, nanti dipandu cara isinya. Ya, silakan Pak Ibrahim dari sesi kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid. Yang terhormat Ketua DKM, tuan rumah, para penduduk dan para ketua DKM sekecamatan Serpong dan Setu. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait tugas tupoksi saya sebagai yang aplikasi SIMAS ini ya, SIMAS Masjid. Pertama saya jelaskan dulu, ini formulir saya bagi Bapak. Nggak perlu diisi di sini, nggak apa-apa. Di halaman ketiga ini ada alamat email.
Jadi kalau bisa dikumpulin di sini nggak apa-apa. Ada alamat email itu nanti dikirim aja ke email itu, atau kirim ke WA penyuluh ya, bisa dibantu nanti di forward ke saya juga bisa seperti itu. Jadi lebih mudah dari diisi nanti dikirim. Nah beserta fotonya Pak biar ada profile. Kalau ini kan susah di sini cuma berbuat kertas. Kalau di email kan bisa kirim foto juga. Jadi foto bangunan ya, atau yang lainnya fotonya sama aja. Iya, halaman pertama ini saya jelaskan topologi berdasarkan, saya jelaskan sedikit yang diakui negara itu ya berdasarkan topologinya itu. Jadi masjid negara itu ya masjid cuma satu Pak, saya kayak Istiqlal gitu. Itu berdasarkan peraturan negara Pak. Nah masjid raya ini cuma satu Pak di provinsi, jadi satu provinsi satu sebenarnya. Jadi masjid, kalau kita masjid Al-Batani itu yang di Serang Banten. Tapi nggak apa-apa Bapak itu misalnya, nama saya masjid raya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada aturannya juga harus ganti enggak, cuman yang diambil negara masjid raya ya satu provinsi satu, itu ditunjuk oleh gubernur, itu ada SK gubernurnya, nanti itu segala macamnya dibiayain tuh sama negara. Kayak masjid Al-Batani ini dibiayain negara segala macam operasionalnya. Itu iya. Terus Masjid Agung, nah ini yang di kabupaten kota Masjid Agung ini. Iya. Nah ini juga dibiayain negara nih. Saya kayak Islamic Center kan dibiayain Pemkot kan, ya kan Islamic Center itu. Nah ini ditunjuk oleh pemerintah setempat juga gitu. Terus masjid besar ini di setiap kecamatan. Setiap kecamatan ini namanya masjid besar. Nah terus yang lainnya ini masjid jami. Masjid besar itu kayak di Pamulang masjid itu dari. Nah kalau ini masjid bersejarah. Nah masjid tempat publik itu kayak masjid Islamic Center ya, tempat publik. Nanti yang Bapak nggak tahu, saya koordinat itu long itu ini aplikasi di Google Maps sebenarnya. Kalau misalnya DKM nggak ngerti ya nggak apa-apa diisi, kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Jadi kosongin aja. Iya, yang ini di lingkar ini. Iya. Terus alamat lengkap masjidnya, kecamatan, kelurahan. Nah koordinat kalau misalnya tahu boleh, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Telepon pengurus, email, website kalau ada, nomor badan hukum. Nomor badan hukum ini semacam kayak kalau ada yayasannya ya, yayasannya. Akte yayasan gitu kalau ada yayasan atau udah punya IMB. Tadi kan disinggung tentang IMB ya. Saya jelasin sedikit. Jadi IMB itu memang ya kalau yang mau mengurus ya kita layani Pak, kita fasilitasi. Jadi memang ada beberapa. Jadi IMB itu ternyata ada proses panjang gitu ya. Dari KUB atau Kemenak sampai ke Dinas Tata Ruang. Jadi prosesnya panjang. Nah dari kita itu cuma bikin surat rekomendasi Pak. Ini jadi bukan kita Pak. Kita ini cuma di Dimas ini surat rekomendasi IMB. Nah nanti Bapak yang ngurus sampai ke Pemkot, ke Dinas Tata Ruang. Nah disitulah yang baru nanti terbit. Nah yang tadi sebetulnya yang disinggung oleh beliau Pak Sanusi, ya IMB itu jadi legalitas sebenarnya. Biasanya kalau ada bantuan dari Timur Tengah atau Ciastar itu dia minta legalitasnya itu juga bisa dipakai. Nah, yang sering yang kami tangani biasanya yang itu
gimana kalau tanah atas pasung gitu kan, tanahnya belum ada ini, karena di aturan SKB 3 Menteri itu memang ada seperti surat kuasa lahan ya, jadi bukan harus sertifikat sih, jadi semacam ada serah terima, misalnya dari masjid tadinya developer gitu kan, terus ada tanah sedikit, jadi kayak antara istilahnya ada kayak hibah atau surat kuasanya untuk mengelola, ya atau pengelolaan atau ada juga misalnya diwakafin gitu kan, ya ada sampai ke wakaf gitu, bisa juga ada fase-fase juga, berarti ada surat untuk menggunakan seperti itu. Nah itu nomor 1, syaratnya nomor 1. Kalau misalnya udah sertifikat, yang sertifikat atau awal-awal lebih mudah lagi gitu. Nah yang kedua itu KTP Pak, KTP lingkungan sekitar dengan persetujuan warga. Jadi nah, ada sih contohnya, nanti saya kasih. Ya udah nanti ditahu ya. Jadi nanti kita share ya, ini contohnya ini. Jadi ada di sini ada tanda tangan, tanda tangan persetujuan, di sini ada KTP. Kalau KTP sebanyak 90 Pak. Warga sekitar ya, warga sekitar 90. Nah, di halaman akhir itu ada persetujuan aja menyetujui atau mengetahui dari RT, RW cuma sampai kelurahan. Jadi cuma stempel aja, bukan suruh minta surat keterangan dari mereka, enggak. Saya minta stempel aja kan gitu. Enggak. Persetujuan tangan di halaman terakhir yang persetujuan warga. Baru yang mengatasnamakan warga dia telah menyetujui adanya IMP gitu kan, seperti itu. Jadi sampai ke kelurahan Pak. Nah 90 warga. Nah syarat yang ketiga itu 60 Pak, 60 jamaah. Sama kayak tadi persetujuan, tapi atasnya itu kopnya itu bukan ya kopnya itu jamaah, data jamaah, bukan data persetujuan, bukan warga sekitar lagi. Nah, jadinya jadi 150 ya? Enggak, bisa juga di ini jadinya yang 60 jamaah itu dari warga sekitar juga. Jadi ambil dari kan di warga sekitar, dari warga sekitar itu kan ada jamaah juga, jamaah kita pilih aja gitu. Nah, kalau misalnya itu seperti itu. Ya, ini contohnya udah ada. Ini nanti saya nggak kasih kopinya untuk itu surat permohonan ke kantor kemenang gitu. Kantor kemenang, nanti baru dari sini ke FKUB. Nah baru dari FKUB ke dinas tata ruang gitu, baru nanti keluar JMU. Nah kalau di kita itu kita ada kunjungan dulu ke DKM itu kan, ke DKM waktu nanti kita lihat situasinya, dan kalau misalnya sudah ya udah, dan itu kita buat itu. Iya, visitasi namanya monitoring, ngecek aja. Iya. Nah ini lanjut lagi tadi nomor badan hukum. Tahun berdirinya kapan? Kalau misalnya lupa, ya ingat aja Pak. Mungkin dikira-kira juga nggak apa-apa, nanti bisa diedit soal datanya. Datanya bisa diedit. Nah ini luas tanah berapa? Bangunan berapa? Kalau misalnya tingkat berarti kan kalau luas tanahnya 200 meter, bangunan tingkat berarti 400 dong kan? Ya kan? Berarti 400 meter. Luas bangunan berarti nggak sama tanah kan? Nah status tanah ini ada wakaf, SHM, sertifikat hak milik, diri, hibah, kontrak, BM. Nah ini nih pasos ini masuk BM dan barang milik daerah, ya, barang milik negara.
Nomor sertifikat ini untuk merumuskan wakaf ya. Daya tampung maksimal kalau ada perpustakaan, jumlah pengurusnya perpustakaan berapa, kondisinya perpustakaannya. Ini kalau ada bukunya, di sini buku agama berapa, buku Al-Quran hadis dan lain-lain. Ini azimut al-kiblat kalau misalnya sudah ada, ya boleh di ini, cuman biasa sih 295, 290 ini cuma patokan aja Pak, 299. Biasanya sih kita nah di situ itunya koordinatnya nggak jauh-jauh dari 295, 298 seperti itu. Tapi misalnya mau lebih akurat bisa ngajuin ke kita untuk pengukuran al-kiblat di bawahnya. Nah ini tanggal kalibrasi, kalau misalnya udah pernah diukur tanggal kalibrasinya siap berapa, jumlah imam masjid, jumlah masjid. Ini diisi nama juga nggak apa-apa ya, namanya. Oh ini jumlahnya, jumlah dulu ini. Nah yang jumlah, nah kondisi, jumlah remaja dan jumlah berarti angka ini jumlah. Angka agamaan ya seperti ya. Afiliasi organisasi misalnya, Pak saya nggak ikut organisasi apapun, ya nggak apa-apa, itu saja mesti DNI lah, DNI lah, belum pasti ikut DNI lah, misalnya. Kalau misalnya ada yang lain, misalnya ada grup Muhammadiyah, Persis atau yang lain, atau Anwar, lain. Iya, kalau bagaimana ya kalau semua orang. Iya, dia benar organisasi. Nah, kalau dia ikut organisasi itu, kalau masjidnya aktif ikut organisasi itu. Nah, terus fasilitas umum ini kalau itu di checklist Pak. Kalau ada di checklist, fasilitas ramah anak di checklist juga, fasilitas disabilitas, checklist kegiatan. Ini banyak yang ini. Ini sholat Jumat, sholat fardu, dirikan dakwah, konversi dan skala itu, kumpul zakat dan lain-lain. Nah ini pengurusnya, nama pengurusnya di 1, 2, 3 sampai 45 isi. Kalau ada ketua remaja masjid sudah isi. Karena kemarin itu ada lomba kreasi remaja masjid itu tidak ada di sini. Sejarah singkat, deskripsi. Jadi boleh juga deskripsi itu misalnya kayak masjid. Ada yang pernah masjid itu masjidnya ikut lomba ya. Kita majuin ke nasional juara 3, ini masjid ramah lingkungan. Itu di sini di deskripsinya masjid ramah lingkungan gitu, jadi sejarahnya itu masjid Bani Umar dan juga yang juara 3 nasional Pak, masjid ramah lingkungan. Jadi nanti setiap tahun itu ada kayak ada lomba itu, jadi ramah anak, ramah musafir, disabilitas, ya ramah lingkungan juga ada juga, dan ramah beragama juga ada ya banyak. Iya. Banyak nanti lihat di program Simas Kemenang itu ada semua. Bapak Ibu nanti misalnya berpotensi, kok saya berpotensi kok di sini misalnya unit pengumpul zakatnya jalan itu kan, dia selalu jalan terus diserahkan ke Basnas gimana gitu kan, oh sini jalan, itu bisa kita menjadi salah satu kandidat. Mungkin dari form ini kalau misalnya tidak ada yang belum paham boleh di. Tapi nggak apa-apa misalnya ada yang belum isi, ya misalnya orang baru nggak apa-apa. Saya nggak tahu, nggak apa-apa, dikirim aja email dulu. Nanti kalau udah tahu bisa direvisi gitu, maksudnya bisa diedit. Nanti dikirim email. Nanti dalam waktu ya 2 minggu 3 minggu nanti kita kirim balik ke BKM untuk BKM atau penyuruhnya ke kartu ID-nya. Jadi kartu ID berupa digital atau berupa cetakan nanti kita persiapkan.
Ya, udah pakai grup gitu ya. Dan di sini di bawah ini ada email tansalbimas@gmail.com. Bisa ya, kalau saran saya sih diisi ini, di scan dan jangan lupa ininya fotonya. Foto minimal ada 3 foto depan, dalam, sama kegiatan, misalnya lagi ngapain gitu. Kegiatan salah satu seperti itu. Jadi ada jadi tidak hanya ini formulir. Mungkin dari saya seperti dulu, dilanjutkan awal. Terima kasih sama-sama, terima kasih Pak atas dan terima kasih. Maaf ya Pak, Jadi Bapak Ibu sekalian bagian dari tadi silakan apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim. Nanti formulir ini Bapak isi, kemudian Bapak bisa PDF, kemudian scan PDF, bisa lewat WA dan juga bisa lewat email. Itu Bapak nggak perlu ngeri. Kalau memang ada kabar jurnal di sini, bisa titip Pak Ustadz Rizman atau sebenarnya kirim kepada kami ke Kemenang Tangsel, ke Bimas Islam. Nanti insya Allah akan diikut sama Pak Ibrahim, ditambahannya terima kasih. Nanti silakan nanti ID masjidnya sudah tercetak dengan rapi. Jadi Bapak mau capek-capek, nanti kita tim yang akan bikin, yang nanti tidak ada data masjid yang di sini diisi. Kalau kira-kira yang lagu yang tidak Bapak nanti tidak isi, nggak usah diisi kalau memang nggak ada di sini. Itu kira-kira pasangan kalian, kemudian sudah berisi apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi. Ini salah satu adalah tanda daftar masjid di Kota Tanah Selatan. Itu Bapak Presiden Ibrahim, jelas lagi. Ini punya semuanya Pak. Formulirnya ada semuanya. Yang belum silakan atau yang tidak dapat nanti minta di sini dititipin di Masjid Ibrahim. Nanti yang punya silakan diisi. Setelah diisi nanti bisa dibawa ke rumah atau bisa dikumpulin hari ini juga sama Pak Ibrahim. Isi nama masjidnya, nama musola atau masjid isi, kemudian ditarik alamat tempatnya diisi. Makanya cepat sih isinya kalau memang bisa. Kemudian yang ada diisi nama imamnya siapa, pengajarannya berapa, dibacaannya berapa, gampang gitu. Langsung dikumpulin Pak Ibrahim, dan Pak Ibrahim hari ini dia dibawa nanti sama lagu atau manis bisa diikut dikatakan terima kasih Dimas menjadi terima kasih untuk saya kalian kembali. Ada tanya jawab nanti setelah ini ada sambutan makasih, nanti ada tanya jawab dan silakan kami kembali ke moderator Haji Sanusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibrahim dan Pak Haji Sowan yang telah menyampaikan kata-kata tentang pembahasan formulir. Selamat datang para makasih di Islam, Bapak Dr. Besar Soko di Institut kami. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan ini yang punya hajat ini. Ya, terima kasih Dimas dan beliau mohon maaf terlambat datangnya ada acara di lain tempat. Dan mari sama-sama kita dengarkan arahan dan juga penjelasan dari Kepala Seksi Bimas Islam untuk apa kita dikumpulkan di sini dan bagaimana solusinya tentang masjid, nanti dia akan memaparkan. Dan perlu diketahui bahwasanya asal itu jam 3 kurang 11 menit. Jadi ada waktu 34 menit. Pak kasih mungkin 20 menit dan sisanya tanya jawab. Ya. Maka saya persilakan pada Bapak Kasih Bebasnya, Bapak Dr. Besar Soko untuk menyampaikan arahan dan juga bimbingan pada kami DKM di 2 kecamatan Setu dan Serpong. Pak Yadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati pengurus DKM Nurul Iman beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya hadir di kegiatan Masjid Nurul Iman. Beberapa pengurus
DKM Nurul Iman, Allah berikan kesehatan dan kelancaran, amin. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM dari 2 kecamatan, beberapa saya perhatikan sahabat-sahabat saya, Ustaz Bayati, Ustaz Ahmad, dan saudara ya. Jadi itu lama lagi ini. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah 2 kecamatan kita adakan sosialisasi secara bersamaan. Harapannya adalah agar sosialisasi ini lebih masif dan optimal. Teman-teman penyuluh agama Islam dari 2 kecamatan, Kecamatan Serpong dan Setu, terima kasih sudah hadir lengkap. Kalau yang tidak datang pokoknya saya tunda udah banyak. Terus kemudian juga sama saja yang mungkin hadir hari ini, mungkin pengurus lingkungan ataupun pengurus yayasan, saya tidak sebutkan satu persatu. Oh iya, saya tak terlupakan Majlis Taklim, apa namanya lupa saya. Ini haknya itu. Oh itu. Iya, Anissa Ismul Haq. Saya kemarin diundang Pak kesini bersama Majlis Taklim. Jadi luar biasa Majlis Taklim di sini aktif sekali dan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam keaktifannya. Mari kita bersolat atas Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam tercurah dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Bapak Ibu mohon maaf, ini tadi saya 2 kegiatan Pak di Pondok Aren dua-duanya. Satunya Jenderal Khotbah, satunya ada kegiatan pameran wakaf seprovinsi Banten. Dan di situ saya harus hadir karena beberapa pengurus PBI maupun juga dari Kasih Mas Islam sebanten diundang. Jadi mohon izin tidak akan telat. Tapi sudah telepon sama Ustaz tadi, saat saya usahakan datang, tapi telat. Baik, saya langsung aja Bapak sekalian. Apa sih tujuan Bapak Ibu sekalian pengurus DKM diundang untuk hadir di masjid yang kita cintai Nurul Iman ini? Yang paling utama adalah menjadi kewajiban kami di Umat Islam. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, di Kemenang itu ada beberapa seksi. Ada seksi penyelenggara haji umroh, ada kasih pendidikan madrasah, ada kasih pendidikan agama dan keagamaan Islam yang menangani TPI dunia guru agama Islam, terus juga kasih bimas Islam. Nah, singkat kata kami di bimas Islam itu termasuk menangani kemasjidan. Masjid Setangsel itu bagus sekali, masjid musola itu dalam urusan di bimas Islam. Urusan apa ya Pak? Terkait dengan tanda daftar masjid. Tanda daftar masjid itu ada nanti ada aplikasi SIMAS itu udah di situ ya? Udah belum Pak? Udah ya? Nah itu, jadi tadi yang dijelaskan itu tujuannya bahwa masjid musola kita Setangsel itu punya ID. Tapi catatannya memang harus melengkapi beberapa persyaratan yang tadi sudah disebutkan ya. Di antaranya ya data-data kepemilikan lahan. Kalau itu menggunakan nilai fasos berarti harus punya ada izin pemanfaatan lahan dari pengembang atau pemkot, yang gitu ya. Kalau itu belum diserahkan ke pemkot berarti dari pengembang. Tapi kalau sudah diserahkan ke pemkot berarti harus ada dari pemkot kan gitu. Itu ada SK-nya Pak. Ada SK-nya dari Pak. Kalau saya tanya Pak Sekda masalah itu, nanti dilihat lah di situ. Terus kemudian juga struktur organisasi DKM-nya. Kalau alhamdulillah kebetulan udah punya yayasan, berarti ada SK dari yayasan kemudian kepengurusan DKM-nya. Lengkap ya, dari mulai ketua, sekretaris, saudara, bidang-bidang dan sebagainya. Selain daripada itu tentu saja yang terkait dengan itu apa? Biasanya kan juga dilengkapi juga kalau ini misalnya kebetulan sudah wakaf berarti ya data wakafnya gitu ya. Data wakaf apakah itu masih AIB atau itu sudah sertifikat wakaf
lampirkan. Nah intinya adalah detailnya nanti boleh dijabarkan dan diuraikan langsung secara teknis sama teman-teman Bimas Islam. Intinya saya bilang waktu kita terbatas atau belum nanti asal ya. Intinya adalah bahwa pendataan masjid itu tujuannya adalah biar seluruh masjid musola se-Tangsel itu masuk dalam basis data Kementerian Agama. Nah kebetulan saya dengan Pak Hedi Slamet, mungkin Bapak Ibu sekolah dulu ya kalau sampai itu satu tim. Pak Hedi Slamet yang staf ahli itu kan ketua BNI Pak itu. Nah kebetulan saya bagian dari pengurus itu. Pak Hedi kemarin sampaikan kepada kita, Pak Hedi, kalau tanda daftar masjid itu tuntaskan segera, karena kami nanti akan bersinergi dengan data itu terkait hal-hal untuk kaitan di Pemkot juga nanti mensyaratkan bahwa untuk kaitan layanan dari Pemkot Tangsel disyaratkan ada tanda daftar masjid dari Kementerian Agama. Nah untuk tanda daftar masjid itu Pak, itu sampai nanti titik koordinatnya segala macam direkam. Makanya hari ini kemungkinan besar ya setidaknya data-data Bapak isi tuh form-form yang sudah dikasih sama teman-teman saya dari Bimas Islam itu diisi tuh sisi semua dari isian yang ada di situ, terus lampirkan nanti daftar kepengurusannya, terus semua yang disebutkan itu dilengkapi, segera nanti kita proses. Nah tahapan berikutnya tentu saja kita tidak hanya Pak, berarti apakah sudah clear begitu di sini langsung kita eksekusi. Begitu data-data itu sudah masuk, nanti tim kita juga harus survei ke lapangan, gitu ya, harus survei. Ini masjidnya beneran berapa atau sudah memenuhi syarat atau belum, kan gitu. Jangan masjidnya jamaahnya masih kurang, gitu. Ini harus di-cross-check, kan gitu. Tapi ya masuk masa kurang bahkan ada. Tapi itu kan artinya ketentuan itu harus dipenuhi. Termasuk juga bagaimana dipertimbangkan dari beberapa aspek lingkungan, terutama ini Pak kaitan dengan kepemilikan itu. Dan sampai ini kebetulan selain saya juga mengurus masjid dan juga mengurus wakaf Pak. Nah itu kalau tanah itu masih itu berdiri di atas wakaf, sedapat mungkin surat-surat wakafnya juga dilengkapi. Jangan sampai nanti di belakang hari ada sertifikat wakaf. Memang ada Pak. Jadi saya kemarin ada yang lapor, Pak itu wakaf itu ada itu rupanya dari ahli waris nanti dan wakifnya ada sedikit selisih paham yang kemudian harus dimediasi nanti dari Kementerian Agama. Karena itu Bapak sekalian, kami berharap kerjasamanya form yang sudah disebarkan di Bimas itu tolong diisi, teman-teman Bimas, staf Bimas dan juga penyuluh tolong dibantu. Yang misalnya berkasnya hari ini belum beres, pokoknya Bapak sekalian, pengurus DKM ini jangan khawatir. Kami di Kemenang itu ada 63 penyuluh itu tersebar se-Tangsel. Pokoknya informasi tentang Kemenang sama beliau. Kalau sampai belum tahu ya, ini tidak saya catat. Masa tidak tahu? Jadi penyuluh ini menyebar dan memang begitu saya masuk ke Bimas, pokoknya seluruh penyuluh harus menyebar sesuai binaannya. Kalau itu ada di Serpong misalnya, berarti penyuluh yang ada yang di Serpong itu data semua masjid dan musola di Serpong harus ada. Dan mohon doanya Bapak sekalian, target kita di tahun 2024 ini data seluruh masjid musola itu biar terdata semua. Dan memang Pak, di data itu apa? Data itu Pak, data itu kami sangat sering diminta sama Pak Wali Kota. Pak, mana datanya masih musola? Kalau waktu 2015 waktu itu mungkin Bapak di sini ada yang itu ya tidak dapat. Kebetulan waktu itu saya terus juga sama Ustaz Haki. Itu 2015 Bu Wali ya Pak itu ya. Saya nggak tahu itu ya. Pemkot Tangsel gitu, Pemkot Tangsel. Ini nggak sempat sama. Jadi waktu itu Pemkot Tangsel ada hibah itu kalau saya per masjid itu 10 juta nggak ya. Waktu itu 2015 itu. Nah itu dengan ada hibah atau bantuan apa, itu Pemkot bahkan
Badan Statistik Tangerang Selatan itu setiap waktu secara periodik saya minta, Pak, mana data masjid itu Pak ini? Nanti akan kasih Dimas kaitan kemacetan musola. Artinya apa? Berarti kita data dan semua masjid musola itu terekam secara administratif. Bahkan sampai itu tadi yang aplikasi SIMAS itu Pak, titik koordinat itu tahu. Ini lintang utara, lintang selatan berapa? Tujuannya apa? Ya pendataan gitu. Tujuan positif. Ketika kemudian nanti wali kota atau kemenang mungkin ada bantuan penyaluran itu, misalnya masuknya pusat tamat apa namanya? Al-Barokah di mana itu? Di sekolah situ. Di situ. Nah, pusat tamat di mana? Di Pak, begitu di SIMAS itu Pak, nanti Bapak isi sama Pak PU dimasukin di aplikasi itu langsung diketik itu langsung muncul. Al-Barokah situ klik langsung muncul. Oh, itu apa itu tadi? Oh, yang kiris bukan? Oh, kiris ini. Nah, termasuk seperti itu. Oh itu kalau itu tuh anu ya, infak ya. Infak gitu. Oh, maksudnya saya bilang gitu Pak. Baik sekalian, karena waktu juga nanti setara teknis sama teman-teman. Yang pasti kami mohon kerjasamanya, karena apa yang kita lakukan dari Kementerian Agama kami serombongan ini, baik itu staf Dimas maupun para penyuluh itu adalah ingin membantu Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu apa yang masih kurang jelas, silakan ke kantor kami. Ya terus terang sebetulnya kan kita nggak perlu kayak gini Pak, nungguin di kantor. Cuma saya bilang sama ini kapan kelarnya gitu. Udah samperin, lihatnya kita bagus, baik. Ya teman-teman itu kita justru yang nyamperin, jangan kita disamperin juga kayak gitu. Jadi artinya justru bagian kita upaya agar Bapak Ibu sekalian mengurus DN terbantukan gitu. Barangkali itu nanti kita kembangkan dalam diskusi tanya jawab, tapi kita minat waktu ya, karena nanti kalau bisa sebelum masa itu sudah selesai, paling tidak hari ini form-form yang sudah diserahkan itu tolong diisi. Teman-teman penyuluh kalau yang hari ini ada DKM yang nggak datang, nanti tolong dikirimkan ya, tolong disebarkan. Pokoknya saya bilang sama staf di Dimas maupun penyuluh 2024 datanya harus semua selesai. Sebelum hanya masih Pak, termasuk musola juga. Karena Pemkot sudah nanya Pak Edi lewat Pak Staf Ali, Pak Heri yang ketua DPI itu data-data segera Pak Edi. Jadi data-data itu adalah untuk pendataan di Pemkot, untuk menang, baik itu mungkin untuk pendataan statistik, untuk kaitan dengan penyaluran, bantuan atau lain sebagainya, pokoknya banyak hal. Sehingga kemudian ketika nanti ada diperlukan oleh instansi, data kita sudah lengkap. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali terima kasih banyak. Ini kayaknya baru kali ini di Serpong sama Setu yang jumlahnya banyak. Tepuk tangan bagi saya. Berarti penyuluhnya memang luar biasa. Nah yang baru dari dia dulu. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin tadi agak menunggu. Pastinya kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini insya Allah masalah. Dan apa yang terkait di masjid yang kami bisa bantu, kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pokoknya prinsipnya kami ingin khairunas anfa'ul linnas. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih Dimas Islam, Bapak Haji Dr. Susanto yang telah menyampaikan program dari Dimas Islam khususnya tentang pendataan SIMAS. Baik, ada 18 menit menuju waktu asar. Mari sama-sama kita dengarkan sekitar 5 menit sambutan dari Ketua DPI Kecamatan Setu, yang terhormat Bapak Darmanto LC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak, kalau bisa sampai mohon maaf. Yang kami hormati dari staf bimbingan Islam, alhamdulillah hadir semuanya, Ustaz Budiman. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Ustaz Adi Samsudin. Ini DKM yang sampai mati. Coba bangun mesinnya 11 tahun belum selesai. Jadi sebelum selesai gak usah diganti dulu. Yang kami hormati segenap teman-teman kami dari pengurus DMI kecamatan, ada Pak Ustaz Sarudin Sadar, Pak Ustaz Damai, Pak RW kita alhamdulillah hadir. Juga yang kami hormati rekan-rekan ketua DKM dari sekecamatan Setu dan kecamatan Serpong. Jadi ini alhamdulillah begitu ada informasi kami gerakkan melalui WA ke seluruh masjid di sekecamatan Setu. Ini alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kalau Serpong luar biasa juga, alhamdulillah. Jadi kami sangat apresiasi kegiatan ini sejalan dengan apa yang kami sudah sampaikan kepada seluruh ketua DKM masjid, karena di kecamatan Setu itu ada 47 masjid, dan di antara mereka kita lagi pengkinian data, sama datanya kemarin sudah saya sampaikan bahwa ID daripada masjid hendaknya kita segera punya, karena ini banyak sekali manfaatnya. Dan pada sore hari ini tentunya ini kesempatan yang baik supaya minggu ini data daripada SIMAS ini bisa clear, selesai. Dan yang kedua, untuk arah kiblat, alhamdulillah di kami di Masjid Mauzah Ali itu waktu pertama ditawarkan untuk pengukuran daripada arah kiblat, kami acungkan diri dulu. Ternyata betul, kita acungkan diri hari Senin, hari Rabu didatangi, langsung diukur. Rabu diukur, hari Senin sudah keluar itu arah kiblatnya. Luar biasa. Ya, tinggal kita di masjid-masjid kita ini, ayo kalau kita sering komunikasi dengan Dimas dari Kemenang, insya Allah selesai urusannya. Termasuk tadi IMB, terima kasih Pak. Jadi dari kami ini punya gawean di DMI ini, bagaimana IMB di sekecamatan Setu itu bisa terrealisir. Dari 47 itu baru cuma 6 Pak. Baru 6 yang dapat IMB, yang 41 belum dapat. Sudah diurus, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun belum selesai. Jadi terima kasih atas inisiatif daripada Kemenang Dimas untuk membantu daripada, walaupun sifatnya hanya oleh komen, tapi itu kan luar biasa. Mudah-mudahan ini kerjasama terus berlanjut, dan kita harapannya kepada teman-teman DKM, ayo kita sambut program ini. Sebenarnya tadi dari BPJS sudah hadir, dia ingin menyampaikan beberapa program-programnya, tapi beliau karena ada tugas maka beliau pulang dulu. Tadi nunggu Pak Edi tadi beliau bilangnya, tapi beliau ada acara jam 2 sampai jam 3. Itu yang tadi sudah kami komunikasi dengan Bapak Duto Ibrahim dari BPJS Tangsel. Kemudian pesan kami kepada rekan-rekan ketua DKM, nanti bila pengisian ini hari ini belum selesai, seperti Pak Ustaz Ibrahim katakan, boleh nanti dikirim melalui email. Itu bagiannya, melalui email. Kalau hari ini sudah ada yang selesai, bisa langsung ke bulan beliau supaya cepat selesai. Dan bagi masjid yang belum hadir pada hari ini, nanti bisa komunikasi dengan kami. Kami punya data absensi,
nanti dari absensi itu nanti kita bisa sounding, ya. Demikian kira-kira bisa kami sampaikan, mudah-mudahan acara atau momen-momen seperti ini bukan yang terakhir. Ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan. Paling tidak kita di sebagai ketua DKM, pengurus organisasi, yodanya sering-seringlah ke Kemenang begitu. Ini kalian jangan belum tahu kantor Kemenang itu di mana gitu. Ya begitu ya. Jangan belum tahu tadi gitu. Ya. Mudah-mudahan kita ini dari hasil komunikasi pada sore hari ini bisa berikan manfaat yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Sudah Mengkasi, beliau Ketua DPI Jakarta 1 periode 2023 sampai kapan semuanya. Baik, ada waktu 10 menit menjelang asar. Tapi sedang ibu sudah piring gitu. Ini ada makanan kamu? Apa makan doang sesuatu dulu ya nanti? Aku suruh sambil makan. Suatu lagi ya. Baik, bapak-bapak mungkin ada yang bertanyakan, tapi yang banyak-banyak 1 atau 2 aja karena sudah mendapatkan waktu asar. Ya. Mengenai bagaimana mungkin tata cara manusia, tata cara untuk masuk ke sibas dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya. Mumpung ada yang punya gawe ini, yang dibahas di Islam. Silakan sebutkan nama dan masjid mana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ismadi dari Universitas Kawasan Gunung Listrik. Oh iya, terima kasih. Ini di formulir ini ada kondisi di lembar depan, ada kondisi baik kurang baik rusak. Tapi di dalam ada juga nih Pak. Di dalam itu ada juga kondisi juga. Nah ini kondisi apa? Mohon penjelasan. Silakan Pak Ibrahim. Iya, kondisi maaf. Oh iya, yang di dekat perpustakaan itu kurang catatan aja. Maksud ini kondisi perpustakaannya Pak. Yang kondisi perpustakaan, nah yang di sebelahnya itu baru kondisi bangunan masjid. Kurang ditegesin gitu. Yang depan, ya ada di bawahnya kan luas perpustakaan dan di sini ada kondisi. Nah itu maksudnya untuk yang di atas. Iya, jatuhnya perpustakaan itu aja. Berarti Pak masih siapa? Hari ini Pak masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunari dari Masjid Zaratul Mukminin Batang Indah. Kami sampai saat ini ada status tanah wakaf atau hibah atau wakaf itu gimana? Jadi kita masih proses mengurus sertifikat. Untuk pengisian nomor sertifikat kita belum ada. Dan kita sudah lama juga mengurus sampai di tingkat ke Iya Pak, karena ini hanya aplikasi pendataan ya Pak, jadi nggak perlu syarat harus wakaf, SAN, hibah, kontrak itu untuk yang IMB Pak, jadi lebih untuk legalitas IMB. Tapi ini Mas sebatas aplikasi aja Pak. Jadi kalau misalnya memang datanya belum ada kan saya bilang itu kosongin saja. Tapi nanti bisa diupdate gitu Pak. Gitu aja. Tadi kan disampaikan bahwa banyak penyuluh. Nah mungkin nanti dari daftar esensi itu bisa ditunjuk sehingga kami bisa tahu penyuluh kami itu siapa. Terima kasih.
Baik Pak, pertama untuk penjuru itu di kecamatan itu ada 2 Pak. Satu Serpong, dan untuk Serpong ini Pak nih, dia Pak Ustadz Hamdan. Nih, ini penjuru Serpong Pak. Kata beliau kalau pengen kenal penjuru pokoknya jadwalin khutbah Pak, begitu katanya. Itu katanya kata beliau tadi kita ngomong malu, saya sampaikan ke Pak. Ya, jadi ada penyuluh PNS dan ada penyuluh P3K. Untuk PNS ini ada Pak Hamdan. Ya, dan untuk P3K-nya itu ada Ibu Ais Samhati. Jadi Ibu Ais. Nah, terus dengan Ustaz Suhaili Al-Faqih mana? Ini P3K penyuluh Pak. 1, 2, 3 orang. Dengan Pak Lubis. Mana Pak? Ahmad Taufik Lubis mana? Itu ada 3 orang P3K dan 1 PNS. Pak Zulkarnain, dan untuk non PNS-nya ini ada Pak Kiai Yasin mana namanya? Wilayah BSD, dan Pak Ustaz Zulkarnain di wilayah Cianter. Beliau ini Kori, kalau mungkin mau Pak Kori silakan. Untuk wilayah 1 sekalian saya kenal juga. Saya PNS-nya, dan untuk P3K-nya ini Pak Kiai Mujmal. Ya, terus Ibu Bibir Nafilah, beliau tadi duluan. Dan untuk P3 untuk non PNS-nya ini ada Ibu Yayah Khairiyah, Ibu Ustazah Alia, dan Ibu Nur Aini. Ini untuk wilayah Kecamatan Setu. Gitu. Jadi ada kita kenalin ini. Jadi kita itu ada penyuluh yang PNS-nya, dan juga ada P3K-nya dan non PNS-nya. P3K singkatan apa Pak? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bukan potongan atau kecelakaan, bukan itu, ya. Jadi karena P3K namanya. Jadi Bapak-bapak sekalian berbahagia, kita tinggal 5 menit lagi menuju waktu asar. Gimana masih pertanyaan? Cukup ya? Ya silakan Pak. Satu aja Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak, nama saya Aita dari Nasurpe Solar. Nah, saya tanyakan, bisa pembelian ID untuk masjid dan musola, apakah tanah pemakaman wakaf bukan umum itu dapat ID juga Pak? Makam PPU. Punten hasilnya makamnya nggak nyatu dengan wakaf itu, beda. Nah, memang untuk sementara itu amanah dari pimpinan melalui Bimas untuk ID itu ini untuk masjid musola dulu. Nah, kalau untuk tadi makam wakaf ya Pak ya, berarti terus nanti akte ikrar wakaf, dan bagusnya nanti sertifikat wakaf itu diurus ke BPN. Kalau aturannya untuk wakaf kan free. Di mana Pak lokasinya Pak? Tepakannya berapa luasnya makamnya? Nah, saya sarankan Pak, kebetulan itu juga bagian dari Bimas, untuk yang makam itu segera nanti bisa dikoordinasikan dengan KUA-nya, kepala KUA berarti Serpong ya. Jadi sekarang Pak Supronila yang itu. Oh, Setu ya, sorry. Berarti Pak Sarif untuk kemudian nanti dibuat akte ikrar wakaf dan nanti bisa diurus menjadi sertifikat wakaf. Kenapa? Ya biar untuk keamanan dan juga kemuliaan dari wakaf itu terjaga. Gitu. Apabila nanti kan belum di sertifikatnya kan ada hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Terima kasih. Dalam pengurusan AIW itu apakah pengurusnya AIW itu harus wakif Pak? Atau nasibnya wakifnya?
keluarga wakil apakah boleh begitu tapi aku harus berumum. Ya, nanti kita kirim persyaratannya Pak ya. Ya, kita persyaratannya. Baik, karena sudah masuk waktu asar. Ya, atau mungkin Bapak main ke kantor ya. Kau kan dekat sekolah saya. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih khusus untuk Bapak Ketua RKM Manajemen yang telah menyediakan tempatnya, dan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini. Dan kalau mau bertanya silakan nanti bisa kita tuliskan pertanyaannya. Dan jangan pulang dulu ya, ibu-ibu ya. Ada makan nih, ada makan ya. Ada makan. Silakan. Jangan pulang dulu. Ini tuan rumah yang baik menyiapkan makan buat kita semua. Mudah-mudahan makanannya berkah tidak ada. Baik, saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih